الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. والمقالة الإسرون عن علي رضي الله عنه كرم الله وجهه: من لم يكن عنده سنة الله وسنة رسوله وسنة أوليائه أي أمرهم فليس في يده شيء فليس له شيء يؤتد به. قيل له لعلم سنة الله؟ قال كتمان السر وهو ما أخفاه الناس عن الحديث عند شخص فكتمان السر واجب. Adapun pembicaraan yang ke-20 daripada Ali radhiyallahu anhu, yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, karamallahu wajhah, yang memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala akan wajah beliau. Jadi Sayyidina Ali ini kenapa digalari? Jadi kita tuh karamallahu wajah, wajah Sidin itu mulia, karena memang Sidin kada pernah menyembah berhala, kada pernah menyembah berhala. Jadi dinamakan beliau itu adalah karamallahu wajah. Banyak gelar Sidin itulah. Apa kata beliau? Man lam yakun indahu sunnatullah wa sunnatur rasul wa sunnatul awliya falaisa fi yadihi syai'un. Barang siapa tidak ada di sisinya itu adalah sunnatullah dan sunnahnya rasul dan sunnahnya awliya, maka kata beliau tidak ada piyadihi pada genggamannya, pada pegangannya itu sesuatu jua pun. Artinya kalau orang itu tidak menuruti perintah Allah Ta'ala, perintah Rasul, perintah awliya, yaitu para ulama-ulama, maka orang itu seolah-olah kada berpegangan sama sekali. Artinya apa hidup ini? Kada ada etikat, kada ada. Bahasa kita tuh kada bertuhan, kada bernabi, kada ada pulang yang diikuti. Seperti binatang. Iyalah, laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Seandainya tidak ada ulama, manusia ini seperti binatang, kal bahaim, seperti binatang. Jadi kada ada menyampaikan hukum-hukum kita ini sekehendak kita. Yang ada hukum ini kan sekehendak kita kadang-kadang. Iyalah, yang ada hukum nih sekehendak kita kadang-kadang. Asa kita harus yang benar. Nah, iyalah. Jadi kita ini kadang kita ini ada juga tepaling lah. Tepaling itu yang bukan hukum agama itu taat bujur. Taat, tapi kalau hukum agama kada tapi taat. Kita ini kadang-kadang seperti itu. Artinya mau kada mau. Ngejar orang masuk jam 7, jam setengah 6 siap dah. Iyalah. Namun jurang ajan jam setengah 12. Kayaknya dulu lah jagohan. Padahal itu nang memberi kita inilah, memberi hidup, memberi apa nih itu sebenarnya. Padahal kalau kita bagus, itulah bagus urusan dunia kita. Bagus urusan dengan Allah Ta'ala ini, bagus kita urusan dengan makhluk. Nah, kira-kira urusan kita tuh bagus dengan Allah Ta'ala, urusan kita dengan makhluk ini bagus. Mayatakillah yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Yalah. Asal kita ini takut ya dengan Allah Ta'ala lah. Lalu dikata orang, ya sejarah orang Sayyidina Ali, apa garang sunatullah itu apa? Apa sunatullah itu? Qala Ali kitmanu sirri wa huwa ma akhfahun nas anil hadisi an inda sahsin. Jersidin yang namanya sunatullah itu adalah menyembunyikan sesuatu daripada manusia. Nah, itu yang susah kita lah. Menyembunyikan, menceritakan sesuatu hal ehwal kita ini kepada manusia. Itu yang susah kita ini. Menyembunyikan itu.
Wa kitmanu sirri wajibun. Itu menyembunyikan sesuatu yang sifatnya rahasia itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib menyimpan rahasia ini. Nah, ini kalau kita hendak pemilu ini kada ada istilah berahasiaan lagi. Itulah. Ini sadihnya kita inilah. Kita ampun maaf lah. Kadang kita ini fanatik itu lalu menggibah, mencaci orang. Karena fanatik dengan sesuatu itu kita menggibah orang, mencaci orang, keburukan orang dimunculkan. Jadi ada kada baiknya. Bongkar semua. Wani betimpas. Ada bang orang anak maulidan, anak Isra Mi'raj, anak betimpas tuh ada lah. Kamu lo kada membayang, kada menggani aku timpas nah, kada ada itulah. Ada kita ini, kada berani nang kayak itu tuh, nang bekarasan itu kada berani kita. Urusan agama nih kadang-kadang ada. Jersidin yaitu menyembunyikan sesuatu yang kira-kira itu adalah rahasia kita. Orang memang kuat kalau agama kuat lah, misalnya seperti itu kita ini. Artinya sesuatu itu kalau perlu kita ini kada usah diceritakan dengan orang. Mengeluh itu dengan manusia sama dengan makhluk. Kecuali itu untuk itibar aja. Boleh aja mengeluh dengan makhluk semalam itu, tetapi di hati tetap dia berpegang dengan Allah Ta'ala. Tapi mun bercurhat harus di warung, bercurhat di mana duduk bercurhat, ini itu lemah namanya kita itu. Ini disinilah tingkat keimanan kita itu, tingkat tingkat kita tawakal kita kepada Allah Ta'ala adalah kalau bisa itu. Kalau bisa kita itu tetap berpegang dengan Allah Ta'ala, memohon kepada Allah Ta'ala, tetap kita itu bertawajuh kepada Allah Ta'ala, tetap berharap kepada Allah Ta'ala. Orang ini hebat tuh berarti lah, hebat. Orang yang sudah dapat yang seperti ini itu, apalagi nanti diberi rahasia oleh Allah Ta'ala, diberi ilmu oleh Allah Ta'ala, ilmu laduni, ilmu asrar rahasia oleh Allah Ta'ala, itu dia harus benar-benar menyembunyikan. Karena menyembunyikan kelebihan itu wajib hukumnya. Menyembunyikan kelebihan kita ini wajib hukumnya. Makanya para aulia itu adalah orang-orang yang mampu menyembunyikan kelebihan-kelebihan mereka itu. Karena mereka itu menguyak kelebihan mereka itu sama dengan menguyak aibnya. Ada kita ini bangga kadang-kadang punya kelebihan, amaliyah bangga. Itu kada. Para wali itu aib orang lah. Di sini kita itu membuktikan kita itu benar-benar beriman dengan kuat itu, yakin dengan kuat itu. Kalau bisa kita ini memang dengan Allah Subhanahu wa taala itu kuatlah pegangan kita itu, kuat, benar-benar kuat. Jadi sesuatu yang kada perlu kita ungkai, kada usah kita ungkai, kita keluarkan. Baik Jasidin, karena menyembunyikan sesuatu itu hukumnya wajib Jasidin, yang sifatnya rahasia itu wajib. Ulun pernah dulu mengisahkan masalah apa itu? Masalah Khatimul Asam. Dan bayangkan, ulun suka mendengarkan kisah itu. Khatimul Asam itu seorang wali, seorang aulia, berjualan di pasar, berjualan daging. Pada suatu hari beliau itu bibinian ada bertukar daging. Dan bibinian ini waktu menukar daging dan beliau itu takantut, nyaring pulang takantutnya. Nah, jadi binian ini kayak supan dengan sidin itu, dengan Khatimul Asam ini supan. Bahasanya supan kedengaran orang takantut bibinian. Kan aib itu bibinian itu bila takantut lah, bukan suaranya aja kantut ini aib. Adik kita ini memang hendak berkantut tupang di hadapan kawan itu. Harusnya kita ini kalau berkantut itu bersembunyi dengan kawan. Tapi ngalih juga guru bersembunyi aja. Bersembunyi bunyinya, baunya nak kada kau disembunyikan. Bejauh kita itu berkantut. Sekahandak dihigati hang listrik aja kalau lagi berkantut kada bayalah. Ini sidin itu kita ini sidin itu menyembunyikan. Jadi ditanya oleh binian tuh, berapa harga daging tadi? Sidin. Pura-pura tulis sidin. Jer binian tuh berapa harga daging? Sidin. Berapa kali sidin itu? Itu menutupi aib orang lah. Orang ini mampu menutupi aib orang. Kita ini kada mampu menutupi aib orang. Padahal kan tuh kada pura-pura tulis sidin. Pura-pura tulis. Jadi mampu sidin. Jar binian tadi damai berarti nih. Damai kada mendengar sidin. Di sini kan ada semalam kisahnya lah. Damai jarnya kada mendengar sidin ini. Itu. Sampai sidin itu meninggal dunia. Di pabadakan orang ada ulama besar meninggal yang berjualan daging di pasar. Kedengaranlah oleh bibinian. Ujar binian itu berkisah setahu ulun sidin itu tuli. Ujar orang kada tuli sidin itu. Dari dulu kada tuli jurang. Tapi jar sidin dulu aku bertukar daging kan berkisah. Bakantut sidin kada mendengar.
tulis sidin. Nah, itu jadi sidin itu mampu menyembunyikan aib orang. Aib orang. Masalah lah. Bila kita tuh mampu menyembunyikan aib orang, aib kita ini disembunyikan juga oleh Allah Ta'ala. Kita ini mau menutupi aib orang, aib kita ditutupi juga oleh Allah Ta'ala. Seperti itu. Jadi walaupun sedikit aib orang, kada usah kita kuyak kalau kawal, kalau bisa, maksudnya itu. Jangan dikuyak aib orang. Itu gibah hukumnya kena jatuhnya. Bilanya kada bujur menjadi fitnah, bilanya bujur menjadi gibah. Kada ada artinya bagi kita. Kana semua, bukan lapas semua, kana semua. Lapas semua aja, kana semuanya. Itulah. Jadi menutupi aib orang itu berat pang kita lah, menutupi aib kita. Aja kadang tongkai aib orang itu ditutupi aib orang. Yang menjadi masalah ini kita lah berilmu. Berilmu kada bisa menutupi aib orang. Atau kita ini mengandung satu ilmu kah? Dalam artian Quran hafal, apa-apa hafal, macam-macam hadis hafal, macam-macam hafalan basic kita ini. Anggaplah orang tahfiz macam-macam, hadis banyak hafal, tapi aib orang kada bisa menyembunyikan aib orang. Nauzubillah, mudahan kita bisa lah. Kadang kawan memancing-mancing kita tuh, kita hendak menutupi lah. Kawan dihigawe pandir. Anu kam jaya anu lagi lah. Lalu keluaran anu-anunya nih, anunya nih keluaran. Jadi kalau orang berpandir itu kita berdiam aja, diingkari dalam hati lah. Karena orang menggibah itu kita berdiam termasuk ikut menggibah juga kita. Walaupun kita kada umpat berpandir, nongkrong jadi di situ, kada ulun gue kada umpat menggibah. Tapi menelinga benar. Itu sama aja menggibah aja orangnya hukumnya itu. Jadi kalau kita misalnya kada kau berhindar lagi dengan orang itu, ingkari di hati, ulun kada suka ini, seperti itulah. Mudah-mudahan kita bisa lah. Jadi menyembunyikan sesuatu yang rahasia itu kata beliau adalah wajib, hukumnya wajib. Jadi kita ini rancak seperti itulah. Jadi orang itu derajatnya tinggi, kadang-kadang di sisi Allah Ta'ala itu seperti itulah. Orang ini mampu menyembunyikan rahasia-rahasia dirinya. Rahasia-rahasia di mana inya itu sangat berharap dengan Allah Ta'ala. Rahasia-rahasia di mana inya itu malu meminta kepada makhluk, berharap kepada makhluk. Ini kada ketahuan orang ini wali dan orang ini kekasih Allah Ta'ala, kada tahu. Setiap malam dia itu bergantung dengan Allah Ta'ala, dengan berharap dengan Allah Ta'ala, zahir dan batinnya. Orang ini susah itu lebih cepat mencapai ma'rifah kepada Allah Ta'ala. Susah. Orang itu susah. Itu lebih cepat dia mencapai kema'rifahan. Karena dihinakan, tidak dihinakan, dimiskinkan, tidak dimiskinkan, tetap dia mengaku miskin sudah di hadapan Allah Ta'ala. Apabila akidahnya ini kuat, orang ini benar-benar hatinya itu bertakluk dengan Allah Ta'ala. Orang ini setiap waktu itu ingat dengan Allah Ta'ala. Orang ini selalu dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi kita jangan memandang orang itu kada ahli ta'an, ahli ibadah, orang itu kada berduit, miskin. Siapa tahu hatinya senantiasa dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia merasa fakir bujur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan kita ini, isuk tuh datang tukang kredit. Dari malam ini kita ingat terus. Kenapa? Karena menggandakan itu akan menagih terus. Ingat terus kita dengan itu, berharap dengan ini, mudahan sidin kada datang, mudahan kada sidin datang. Nah kayak itulah orang ini kalau merasa fakir di hadapan Allah Ta'ala, itu senantiasa dia itu berharap dengan Allah Ta'ala. Senantiasa dia berharap dengan Allah Ta'ala kalau orang itu merasa fakir. Apalagi kan fakir bujur-bujuran. Fakir sebenarnya dia ini, itu benar-benar berharap dia dengan Allah Ta'ala. Berdoanya sungguh-sungguh. Kita ini kalau sugih itu kan lebih harap lagi doa nang sugih. Allahumma rizqna rizqan halalan wasi'ah, itu gagayaan aja. Sugih pang aku ini sudah aja. Kalau kita ini langkah berduit, ya Allah, ya Allah. Itulah. Mudahan ulun ini dapat rezeki hari ini. Itu orang lah. Syukurnya itu luar biasa lah. Ya itu. Wakilah dan dikata orang mah sunnatur rasul. Apa itu sunnatur rasul? Qala, berkata Sayyidina Ali, mudaratu bainin nas. Jasidin, yaitu sunnah Rasul itu adalah berbuat baik di antara manusia. Itu sunnahnya Rasul. Dengan tetangga kita berbuat baik, dengan jiran berbuat baik, dengan orang berbuat baik seberataan. Itu sunnatur Rasul namanya. Jadi berbuat baik. Ya Nabi kada beriman sempurna orang itu kalau orang itu tetangganya kita sakiti.
Jangan kita menyakiti tetangga kita, menyakiti orang-orang yang kita temui, jangan sampai. Itulah. Kama qala ba'duhum wa darruhum madumta fi darihim wa ardahum madumta fi ardihim. Ujar Sidin, berbuat baiklah selama kamu di rumah orang tersebut, dan redhalah, jar kita itu, redhalah kamu selama kamu itu berdiam di bumi mereka. Ujar kita bahari itu apalah, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jar Sidin, kalau di rumah orang berbuat baiklah kita selama di rumah orang. Artinya beradab di rumah orang tuh, kita tamu nih, bujur ya, tamu tuh raja, tapi kadang mesti dilayani terus. Mantang-mantang tamu, aku nih tamu raja aja, kopi adalah aja. Jurang ada, kadada teh barang ya. Jurang kadada juga teh, mun kadada nukar aja. Nah ini berarti ini tamu kita ini, nang kadada dicarinya juga, bujur kita tuh wajib melayani tamu. Iyalah, Nabi itu melayani tamunya luar biasa. Nabi itu hormat kami itu dengan tamunya. Luar biasa gitu. Menghormati tamu itulah kita ini berpahala bang, ganal pahalanya. Dalam artian kalau kamu itu datang dan dia keluar, tamu itu membawa dosa kita, diampuni dosa kita dengan sebab tamu tadi keluar. Jadi kalau ada tamu itu paling kadang kita itu segelas banyu kita keluarkan untuk memuliakan tamu tadi. Kalau ada yang lain, itu sunnah hukumnya lah. Artinya tamu itu jangan sampai kada minum. Bahasa kita tuh 3 jam bepandir bebuihan dah. Ada dah keluar, kopi kada keluar, teh kada dah keluar. Dasar bujur karing bujur ini. Bujur karing bujur. Tamunya jauh pulang. Iyalah. 3 kali Sidin itu bepandir sudah nang model serak tuh nah. Aku aja Sidin payar suara Sidin ada pahamnya tamu. Malah menyambat pian sariawan gajah. Waduh paham tamu ini. Kada paham tuan rumah ini lah. Gayaannya. Masalah aja lah. Disuruh duduk kata tamu dulu lah, disuruh duduk, disuruh minum dulu, hanya disuruh bepandir. Belum tamu masuk ke rumah dah, udah kita menyambat, anak berhutang kayak kamu sini jangan, wah itu kacau. Ujar Sidin dah bahari memang bujur aku berhutang lawan ikam, wah ini aku sugih dah. Sangka buruk terus lawan Sidin. Masalah lah. Itu yang kita berat lah. Nah makanya kalau sama dengan kita ini kan, kita ini tamu-tamu di majelis ini samalah. Tamu-tamu di majelis ini tamu-tamunya Rasulullah, tamunya Allah Subhanahu wa taala di majelis ini. Karena orang di majelis ini orang-orangnya aja yang diberikan hidayah, taufik untuk bisa duduk ke majelis. Itu pian syukuri, itu perlu syukuri kalau duduk di majelis ini. Dapat tidak dapat, paham tidak paham, tetap pian itu dapat pahala yang besar. Nyatakan itu. Kalau majelis itu. Jadi misalnya duduk, misalnya orang maulidan, orang ini Isra Mi'raj, niatkan dia itu ibadah. Niatkan duduk di majelis taklim. Jangan niat mencari mana nasi bungkusnya lah aja. Bila orang maulidan cari nasi kotaknya aja. Pantau-pantau bang dari kemarin tadi kan ada terlihat orang mantar nasi kotak ujar dia kan. Masalah lah. Wakila dikata orang bahwasanya selama kita itu di rumah orang, ujar Sayyidina Ali, itu kata sebahagian ulama, selama kita di rumah orang berbuat baiklah kita di rumah orang. Selama kita itu menginjak kaki kan di tanah orang, maka junjunglah jar Sidin, hormatilah itu yang ampun tanah tadi, atau yang ampun negeri itu, hormati jar Sidin. Wakila dan dikata orang, ma sunnatul aulia, apa itu sunnahnya aulia? Sunnatul aulia. Qala telah berkata Sayyidina Ali, ihtimalul adza anin nas wa kanu min qablina minal umami yatawassawna ayyusa ba'duhum ba'dan bisalasi khisalin. Sunnah aulia itu adalah ihtimalul adza, yaitu kita itu menanggung segala kesusahan. Nah itu wali adalah menanggung segala kesusahan orang. Kadang ihtimalul adza anin nas,
Jadi sebahagian riwayat itu mengatakanlah apabila bala itu hendak turun di suatu kampung ini, itu wali itu sudah tahu adanya. Wali itu sudah tahu. Wali itu karena sahibul wilayah itu sudah tahu dia. Jadi dia memohon bala itu, satu, dihindarkan dari daerah itu. Dua, apabila tidak dihindarkan, dia meminta akan dirinya itu yang menanggung dulu. Nah, jadi kalau orang tua wali wajar dia penggaringan. Karena beliau itu diberitahu oleh Allah Ta'ala, sudah diberikan sirnya oleh Allah Ta'ala, bahwasanya bala ini akan turun. Ketahuan dengan dia. Tahu dia dengan sebab dibukakan Allah Ta'ala asrar, pintu hatinya, basariyahnya melihat ketika itu bala itu hendak turun dengan di suatu tempat atau suatu daerah itu apabila orang itu yang memegang wilayah itu. Contoh aja misalnya, pian ini kepala sekolah. Itu sesuatu nah hendak turun itu kan dihabarakan dulu dengan pian. Pian tahu dah, ini dana bus hendak turun ya. Misalnya lah, kan tahu pian berdahulu belum turun lagi dana bus tuh. Ini diberitahu oleh orangnya. Nah, itulah wali itu kalau dia memegang satu wilayah, kalau dia itu misalnya tidak dibukakan, dia akan merasakan itu yang beban yang dibawanya tadi itu. Ya, satu daerah ini bebannya itu dia tahu dia dengan bebannya itu. Dengan beban agamanya tahu dia. Nah, itu ditanggunginya beban agamanya itu. Makanya para aulia ini banyak orang yang malam itu berdoa memohon supaya orang itu kadang mendapatkan bala, diampuni dosa. Itu para wali-wali. Nah, bila pian termasuk orang yang mendoakan seperti itu di malam hari, nah itu termasuk pian mudah-mudahan termasuk min auliaillah. Berdoakan seorang gin gure belum cukup lagi ya mendoakan orang pulang kamu ya. Nang penyakit yang ada nih gin ulun kada kesandangan menyandangakan penyakit orang pulang ulun aja. Ya memang hati kita kada lapang. Hati kita kada lapang. Kalau wali itu dia lapang. Lapang. Orang hatinya lapang dengan Allah Ta'ala. Makanya orang yang mencaciinya kah, yang menghinainya kah, dimintakan ampun oleh dia. Kalau kita kada sanggup memintakan ampun orang yang menghina kita, kada sanggup kita. Ada mampu kita. Tapi kalau wali-wali itu sanggup memintakan ampun, ya Allah hari ini turunkan rezeki seberataan orang muslim, minta doakan ampuni dosa orang muslim seberataan ya Allah. Itu dia mampu, dia berdoa setiap waktu, dia mampu berdoa. Nah, mampu dia seperti itu. Ya Allah yang susah, mudahkanlah hamba-hamba pian yang susah, yang urusannya rumit, mudahkan ya Allah. Seperti itu dia berdoa. Tunduk dia. Dia itu memintakan ampun dirinya dan orang lain. Jadi seberataan ditanggungnya, ihtimalul azza namanya, dia itu menanggung akan kesusahan orang apabila dia masih mampu, dia itu tanggungnya terus seperti itu. Nah, ini aulia itu. Nah, itu sunnatul aulia sudah. Karena memang sunnatul aulia ini adalah kalau bahasa kita itu khalifahnya daripada Rasulullah, khalifahnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang yang termasuk memberikan rahmat orang yang sekitarnya itu aulia itu, menjadi rahmat bagi orang yang sekitarnya, itu aulia itulah. Jadi orang ini memang hidupnya penuh rahmat sudah. Dia mengharapkan rahmat Allah Ta'ala, mengingatkan rahmat Allah Ta'ala. Dia ini kadang memandang dirinya, tapi memandang rahmat Allah Ta'ala lah dia mampu beribadah, mampu berzikir, mampu berbuat baik. Jadi kadang dia nilai dirinya, sehingga apa-apa yang urusannya dengan agama, urusannya dengan Allah Ta'ala, itu dirinya pun dikurbankannya. Itu aulia ini. Jadi seberataan itu untuk umat, perhatiannya itu untuk umat, seberataan. Nah, sama dengan Rasulullah kan, itu umati taruh sidin mengganangkan umatnya. Nah, namanya mutaba'ah dengan Rasul, zahiran wa batinan, zahir dan batinnya. Wa kanu, dan adalah umat yang dahulu sebelum kita itu yatawassuna ayyusana ba'duhum ba'dan bisalasi khisalin wa yatakatibuna biha ayyursila ba'duhum kitabata bitilka salasati ila ba'di paman badlun min ismi kana man amila minal a'malil akhirati kapahullahu abadu amra dinihi wa dunyahu. Yarsidin orang-orang dahulu itu yaitu berwasiat dengan 3 macam ini, yaitu 3 macam tadi mengerjakan sunatullah, sunatul rasul dan sunat aulia tadi. Yaitu di berwasiat orang-orang dahulu itu seperti itu berwasiat. Jadi kalau tetamu kawan biasanya berwasiat sembahyang, nah itu untuk mengerjakan perintah Allah Ta'ala, mengerjakan perintah Rasul, berbuat baik dengan orang. Berarti itu wasiat mereka itu jadi saling tulis menulis. Kalau ini kan bahapian ialah
Bahapian, kayak apa kabar di sana, baguskah? Kayak apa agama di sana, baguslah. Nah, itu sunnah. Seperti itulah. Artinya bahwa wasiat kita sama-sama supaya sama-sama itu menjalankan sunnatullah, sunnah Rasul tadi, seberataan. Man amila ay syai'an minal a'mali lil akhirati kafahullahu amrahu amra dinihi wa dunyahu. Barang siapa, kata beliau, bekerja atau menggawi satu amalan atau amalan-amalan yang dikerjakan untuk akhirah, kafahullahu amra dinihi wa dunyahu. Barang siapa mengerjakan satu amaliyah, yaitu tujuannya untuk akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala mencukupkan akan urusan dini, agamanya, wa dunyahu, dan dunianya. Jadi kalau kita ini mau urusi agama, bahasa kita itu bujur-bujur mau urusi agama, dunia cukup, akhirat cukup. Dunia cukup, akhirat cukup. Dicukupkan oleh Allah Ta'ala. Maka barang siapa, ajaran Nabi itu kan barang siapa berjalan ianya itu untuk menuntut ilmu, itu dimudahkan Allah Ta'ala untuk urusan dunianya, atau dicukupkan urusan dunianya. Jadi orang menuntut ilmu itu cukup aja urusan dunianya. Urusannya menuntut ilmu itu, nah rezekinya tuh cukup. Kalau kita itu menuntut ilmu, itu jangan takutan. Ulun termasuk orang yang kada beduit sekolah, terus terang ya. Tapi yakin taruh sekolah, kayak apa ke sekolah, yakin aja. Artinya orang kada bisa kayak ini, kita kayak ini. Orang itu mengisahkan tuh panjang ceritanya, bahasanya itu. Ulun tuh yang penting belajar aja. Kada ada penting urusan makanan, kada pernah ulun memperhatikan makanan kalau sekolah. Yang penting belajar aja ulun. Belajar makan. Bisa makan, bisa belajar kayak itu. Itu aja ulun. Kalau belanja kada bisa, sudah jelas. Kada bisa ulun belanja. Artinya belanja ini kalau dikirimi itu maksudnya hari ini dikirimi, hari ini habis. Untuk menukar beras lawan iwak, sudah. Sisanya tuh perai aja lagi. Kada ada urusan melihat pentol, kada ada lagi urusannya. Ada lagi urusannya. Aneh itulah. Jadi asal bisa belajar aja, ba'amaliyah, sisanya sudah. Itulah. Cukup aja. Cukup insyaallah. Jadi urusan dunia kita dicukupkan, urusan akhirat pun dicukupkan. Nah, sama dengan kita sekarang inilah. Itu. Sebenarnya ustadz itulah kalau dia ini misalnya bujur-bujur tawakal kuat, tawakalnya kuat dengan Allah Ta'ala, kada maunya mengeluh sebenarnya, karena nikmat sudah mengajar, nikmat sudah, kada usah mengharapkan gaji lagi sebenarnya. Tapi guru anak ulunnya menangis hendak pentul, itu masalahnya lah. Kita kuat, bini kita kada kuat, nah itu masalah nih. Bujur juga bang lah, bujur juga. Jadi memang yang ustadz ini paham juga, bujur juga. Ada kaum ini senang kada begaji lah, ya lo. Artinya tapi ustadznya jangan juga misalnya, jurang jadi imam sana, berapa aja sebulannya, nah ini berat itu. Ulun sariki kawan ulun takon itu, berapa gaji ulun sebulan di situ? Kada usah gini, kita mengajari kan. Karena bila orang itulah, ini bagian kita aja bang. Orang tuh kalau terbiasa terpegang amplop, itu dia itu misalnya sebulan tanggal 1 terpegang amplop, itu dia tanggal 29 itu sudah kada berharapan Allah Ta'ala lagi, mengharapkan amplopnya lagi. Pikirannya sih, terlambat sedikit mengaluh. Lalu yang diajarkan ini kada ikhlasnya, kada ikhlas. Nah yang kita cari itu adalah keikhlasan itu. Jadi jangan terbiasa itu, jangan terbiasa. Namun dibari orang itu alhamdulillah, kalau kada dibari orang ya kada apa-apa juga, kada apa-apa kita itu. Nah itu. Jangan habis dibari orang tuh langsung dibuka, itu membuat kada ikhlas juga. Biasanya tuh buka langsung sedikit banar ini aja. Nah itu jangan langsung dibuka, langsung tinggalkan aja. Nah, seperti itulah. Nah, mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan lah, diberikan keikhlasan kita. Nah, sampai sini ada yang bertanya dulu, silahkan. Kalau ada yang nak bertanya. Ada yang mau bertanya dulu? Ada? Ada kan? Sampai subuh pun biasa. Ada yang bertanya?
Kita lanjutkan sedikitlah. Man ahsana sariratahu aidami raqabihi ahsanallahu ala niyatih. Afajahiru yadullu ala batin. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah bi an amila salihan minar riya wal ujub wat tasmi' wa aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Faman ahabballahu ta'ala ahabal khalqa. Ujar Sidin, barang siapa orang itu bagus batinnya, hatinya bagus, apa yang ada di dalam dirinya itu bagus, ahsanallahu ala niyatih, niscaya Allah Ta'ala itu membagusakan sesuatu yang di luar juga. Jadi bila di dalamnya bagus, Sidin perilakunya kena bagus juga. Satu seperti itu. Dua aja Sidin. Man aslaha bainahu wa bainallah, orang ini bagus di antara inya dan di antara Allah Ta'ala, artinya beribadahnya bagus, dengan bahwasanya beribadahnya itu ikhlas, kada riya, kada ujub, kada sum'ah, itu membaguskan Allah Ta'ala di antaranya dan di antara manusia. Jadi kalau dia itu beramaliyah ikhlas, nanti bagus dengan manusia juga. Bagus. Orang ini tadi yang gue kisahkan tadi itu. Jadi kada bagus kena. Disuruh jadi ini, itu upahnya berapa aja ya. Lalu ini mengeluh nanti dengan itu, lalu kada bagus. Ustadz nih itu jurang hendak duit terus. Nah itulah, itu ma'ajar jurang hendak duit terus. Ya kada bagus. Bilanya bagus di antara inya dengan Allah Ta'ala, maka bagus juga kena di antara makhluk. Makhluknya bagus, orang suka dengan inya. Nah dengan sebab tadi kada mata duitan bahasa kita. Kalau dalam ilmunya, kalau orang pesantren namanya kulisipatin namanya. Menyipat bahasa kita itu. Nah ada efek sampingnya lah bahasa kita itu. Nah, mudah-mudahan lah kita bagus. Waman ahaballahu ta'ala ahabal khalqa. Apabila orang ini cinta dengan Allah Ta'ala, niscaya manusia pun cinta dengan kita. Jadi kalau kita ini cinta dengan Allah Ta'ala, suka dengan Allah Ta'ala, senang dengan Allah Ta'ala, ridho dengan Allah Ta'ala, ridho dengan ketetapan Allah Ta'ala, nah itu manusia nanti cinta juga dengan kita. Kenapa? Karena berarti ibadah kita bagus. Ibadah kita bagus, amaliyah kita bagus, perilaku kita bagus. Apabila sudah kita ini cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itulah, mudah-mudahan manfaat. Jadi seandainya pemain itu pemain jadi imam, pemain tawar-menawar tadi, pemain 2 juta, tidak sama ya, kita kan ada rasa ya, maulah nggak mau pemain kan, itu jadi imam, macam apa itu? Panitia sanggup kadang 2-3 juta tuh, bisa kas masjid tengah 2 juta aja sebulan. Mun kas masjid 10 juta sebulan kan, misalnya, betikas lah, masalah lah. Sekian bahkan tawar-menawar. Oh iya, tawar-menawar lah. Untuk kebaikan itu. Ampun maafang lah. Kalau ulun kada pernah pang diajari memikirkan upah tu aja ulun kada pernah. Diajari ulun ini kan artinya mengajar tu memikirkan duit kada pernah. Bila aja guru mengajar sudah di manakah? Di tengah hutan kah bahasanya tu kita terima aja. Kada-kada kita memikirkan berapa kada pernah. Jadi maksudnya lain-lain orang itu, diantaranya itu lain-lain, diantara orang lain. Jadi kalau ulun harusnya disuruh itu seperti itu. Jadi belajar ikhlas seperti apa dulu, belajar ikhlas. Dan ulun kada pernah memandirakan itu, kada hendak ulun. Bila ada orang memandirakan, ulun sariki memandirakan itu. Itu kan kada ada istilah itu sebenarnya. Kita kan belajar dalam artian kita sudah untung ilmu kita ini dipakai orang. Sudah untung. Ilmu kita ini dipakai orang itu sudah untung. Artinya kalau mengerti itu sebenarnya menggiring ya itu. Bila bagus tadi dunianya, akhiratnya bagus dunianya juga. Dunianya menggiring, akhiratnya menggiring. Nah, seperti itu. Jadi kita ini keikhlasan aja sama dengan kita beribadah itu. Jangan beribadah itu membaca waqiah, membaca zikir, membaca apa ini untuk kita itu mendapatkan kesugihan. Kada usah lagi tinggalkan itu. Yang menyugihkannya yang kita pikirkan yaitu Allah Ta'ala. Jadi beribadah ini khusus untuk Allah Ta'ala aja khusus. Nah kita itu masalah padilatnya tuh kayaknya berdudi. Nah masalah mengajar aja dulu, sabar dulu dibari orang kah kada kah sabar aja. Amun bini misalnya kada sabar padahal kan kayak ini bang belaki ustad tuh, kayak ini bang belaki guru, belaki kaum kayak ini bang sudah. Artinya saya itu belanja kada belanja di aku asal bisa makan aja kita kan. Ulun rancak dia madahkan, asal kita bisa makan aja. Asal makan sudah cukup, jangan memikirkan yang lain. Nah, alhamdulillah sampai ini bisa aja bang makan terus kada cari wae.
Wujuran. Kita harus tanggung seorang itu kada perlu kita mengisahkan dengan orang. Misalnya kita kada berduit, kada apa, kada usah kita kisahkan dulu. Berdiam aja. Allah Ta'ala ni paham. Kita ni pegawainya Allah Ta'ala. Biar tu pegawai ulun paham ulun bila ungut-ungut berarti kada beruku biar. Ulun bari ruku. Itu ada jadi masalah. Allah Ta'ala ni maha mengetahui, tapi orang kan beda-beda keyakinannya lah. Ini sama diamalkan seluruh dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita. Pian bila kada berisi apa-apa, biar kada berisi apa-apa, biar itu sedih. Masuk kamar, sembahyang 2 rakaat, adukan dengan Allah Ta'ala. Adukan dengan Allah Ta'ala kesusahan kita ini. Kesusahan kita ini diadukan dengan Allah Ta'ala. Kada ada orang di dunia ini yang kada susah, kada ada. Karena dunia ini memang tempatnya itu tempat susahnya, tempat ujian. Jadi pian kalau menganggap dunia ini senang terus kada ada. Darul imtihan namanya. Ini darul ujian kita, darul imtihan kita, ujian kita. Diuji kita itu masuk ke dunia ini diuji oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan amal siapa yang terbaik nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita manfaatlah hati kita ini bersih. Pian kada usah sedih. Kada usah sedih, ada beban apapun kada usah sedih di hati pian. Ini supaya kita bujur-bujur bertawakal dengan Allah Ta'ala itu nak kuat kita ini. Kita mengaji ini intinya itu dekat dengan Allah Ta'ala. Supaya dekat dengan Allah Ta'ala. Bukan berarti kita mendapatkan ilmu ini untuk berhujah kada. Untuk merendahkan orang kada. Untuk menyatakan kita ini ahli ilmu kada. Untuk menyatakan kita ini ahli amal kada. Tetapi beramaliyah kita ini benar-benar untuk dekat dengan yang punya ini. Yang punya alam, yang mengatur alam ini yaitu Allah Ta'ala. Apabila ilmu itu membawa kita kepada dekat dengan Allah Ta'ala, membawa takut kepada Allah Ta'ala, berarti ilmu kita itu manfaat namanya. Amaliyah kita itu manfaat namanya. Hati kita itu bagus berarti. Diberikan nur oleh Allah Ta'ala dengan sebab amaliyah kita tadi itu. Itu manfaat dunia dan akhirat sudah. Jadi keikhlasan itu perlu. Jadi masalah kaum itu jangan ditakoni ikhlas kayak kamu kah? Ikhlas saja nyamun 3 juta nyana itu. Itu berarti keikhlasan itu ada ukurannya berarti itulah. Tapi kalau mencari guru yang carilah yang kada tahu apa-apa. Bahasa kita tuh Allah alam. Mudah-mudahan kita seberatan diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat senantiasa kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa bal magasidana fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bal magasidana fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bal magasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah.